Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta kuliah Matematika Teknik. Kali ini kita akan membahas penyelesaian persamaan diferensial parsial, persamaan diferensial parsial dengan metode pemisahan variabel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan integrasi langsung. Baik, pemisahan variabel ini ditujukan untuk memisahkan satu buah persamaan diferensial menjadi beberapa persamaan diferensial. Baik, yang pertama adalah misalnya kita memiliki sebuah fungsi U sama dengan XY, di mana X adalah fungsi yang bergantung terhadap variabel X, kemudian Y adalah fungsi yang bergantung terhadap variabel Y. Dari fungsi U sama dengan XY, didapat turunan terhadap X atau do U dx sama dengan X aksen Y. Dan turunan terhadap variabel Y, ya, dan jika diturunkan terhadap variabel Y, maka didapatkan do U, ya maaf, do U dy sama dengan X Y aksen. Baik, kita langsung ke contoh, ya. Selesaikan persamaan diferensial do U dx sama dengan 4 do U dy. Baik, ini adalah jenis persamaan diferensial yang homogen. Jenis persamaan diferensial yang homogen kalau kita taruh di satu buah sisi, bentuknya adalah do U dx min 4 do U dy sama dengan 0. Ini adalah jenis persamaan diferensial parsial yang homogen. Dengan syarat batas U 0, y sama dengan 8e pangkat negatif 3y. Ya, kita kembali ke permisalan tadi, misalnya U sama dengan XY, maka ketika kita diferensialkan terhadap X, do U dx sama dengan X aksen Y, kita anggap ini sebagai persamaan A, kemudian do U dy sama dengan X Y aksen, ini kita anggap sebagai persamaan B. Baik, kedua persamaan tersebut, persamaan A dan B ini kita substitusikan ke persamaan asalnya atau di persamaan diferensial parsial pada soal. Baik, di soal kita memiliki persamaan do U dx sama dengan 4 do U dy. Nah, pertama do U dx ini, ya, U didiferensialkan terhadap X adalah X aksen Y, kemudian do U dy-nya diganti dengan XY aksen, ya, itu persamaan B. Ya, kemudian kalau kita kumpulkan X ke sebelah kiri dan Y ke sebelah kanan, maka kita dapatkan X aksen per X sama dengan 4 Y aksen per Y. Nah, X aksen per X sama dengan 4 Y aksen per Y ini kita anggap sebagai konstanta. K, kita anggap sebagai konstanta K. Maka ketika kita pecahkan, ya, persamaan ini, kita dapatkan K adalah X aksen per X atau K adalah 4 Y aksen per Y. Yang ini kita anggap sebagai persamaan 1, dan K sama dengan 4 Y aksen per Y kita anggap sebagai persamaan 2. Baik, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan persamaan 1 dan persamaan 2. Baik, untuk X aksen per X sama dengan K, kedua buah sisi kita integralkan. Integral X aksen per X sama dengan integral K, di mana X aksen ini adalah sama dengan dx. Sama dengan dx. Dx per X, integral dx per X sama dengan integral K. Kita sederhanakan lagi, dx per X ini sama dengan per X, ya. Dan integral dari per X adalah ln X.
Sedangkan integral dari K adalah Kx plus C konstantanya. Kita sebut saja C1. Ya. Kemudian persamaan ini kita sederhanakan dalam bentuk eksponensial, di mana ln X ini kita ganti menjadi E pangkat ln X, kemudian sama dengan E pangkat Kx plus C1. Nah, perlu diingat bahwa untuk eksponensial, setiap E pangkat dari ln sebuah fungsi, maka hasilnya adalah fungsi tersebut. Ya. E pangkat ln sebuah fungsi, hasilnya adalah fungsi tersebut. Misalnya, E pangkat ln X pangkat 2, maka hasilnya adalah X pangkat 2. Sama seperti di sini, ya. E pangkat ln X, karena X-nya sebuah fungsi, maka hasilnya adalah fungsi tersebut. X sama dengan E pangkat Kx kali C1. Ya, karena E kalau dipangkatkan dengan konstanta, hasilnya adalah konstanta. Ya, hasilnya kita tetap notasikan dengan C1. Maka kita dapatkan X sama dengan C1 E pangkat Kx. Ini kita tulis sebagai persamaan ketiga. Ini adalah hasil dari persamaan satu tadi. Kemudian persamaan kedua kita selesaikan juga dengan cara yang sama, di mana persamaan 2 adalah 4Y aksen per Y sama dengan K. Ya, 4-nya kita pindahkan ke sisi kanan sehingga kita dapatkan Y aksen per Y sama dengan K per 4. Kemudian kedua sisi ini kita integralkan. Integral Y aksen Y sama dengan integral K per 4. Di mana Y aksen itu adalah dy, ya, dy per Y, kemudian dy ini kita sederhanakan lagi kita bawa ke bentuk seper Y dy, ya. Dy-nya kita pindah ke sisi depannya sama dengan integral K per 4. Baik, seper Y dy ini juga menghasilkan ln, ya. Baik, integral seper Y menjadi ln Y, kemudian integral K per 4 menjadi K per 4 Y plus C2. Karena kita dapatkan konstanta dari persamaan 2, so kita tulis sementara sebagai C2. Kemudian kita sederhanakan dengan menggunakan eksponensial. Ya, sama-sama kita pangkatkan. E pangkat ln Y sama dengan E pangkat KY per 4 plus C2. Maka E pangkat ln sebuah fungsi, hasilnya adalah fungsi tersebut. Ya, Y sama dengan E pangkat KY dikali C2. Karena E pangkat C2 juga E pangkat konstanta, hasilnya juga konstanta. Sehingga hasil dari persamaan 4, persamaan kedua adalah Y sama dengan C2 E pangkat KY per 4. Ini kita anggap sebagai persamaan 4. Oke, kemudian kita kembali ke persamaan permisalan di awal, di mana kita punya permisalan U sama dengan XY. Ya. Nah, kemudian kita dalam menyelesaikan persamaan 1 dan 2, kita sudah memiliki nilai Y dan juga nilai X. Ya. Maka nilai X dan Y pada permisalan itu kita ganti dengan persamaan 3 dan 4 tadi. Di mana U XY ya, sama dengan XY, maka X ini kita ganti dengan C1 E pangkat KX kali Y, Y-nya adalah C2 kali E pangkat KY per 4. Kemudian kita sederhanakan, di mana C konstanta dikalikan konstanta, hasilnya adalah konstanta. Kemudian E dikalikan dengan E perempakatan, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka UXY adalah CE pangkat KX plus KY per 4. Tangkap sebagai persamaan 5. Kemudian kita juga memiliki syarat batas, yaitu pada saat X sama dengan 0, ya, U adalah 8E pangkat KY. Ini kita substitusikan ke persamaan 5, ya. Kita substitusikan ke sini, ya. U 0Y, maka X pada persamaan 5 ini kita ganti dengan 0. C kali E pangkat K0, karena ini KX, ya, K0
plus KY per 4. Ya. K kali 0 sama dengan 0. Ya, E pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga didapatkan U0 ya, saat X sama dengan 0. Dibalikan CE K K4 KY ya, KY per 4. Ini KY. Saya tulisnya kurang jelas ya. CE pangkat KY per 4. Di mana CE pangkat KY per 4 ini sama dengan 8E pangkat 3Y pada syarat batas kita. KY ya. Pada syarat batas kita. Syarat batas kita 3Y. Maaf ini salah tulis 3Y ya. Kalau kita lihat di soal tadi ya negatif 3Y. 8E pangkat negatif 3Y. 3Y ya, salah tulis ya. 8E pangkat 3Y sama dengan C E pangkat KY per 4. Jadi kita bisa pastikan bahwa C adalah 8 ya, kemudian ini ada E, ini ada E, sehingga kita tinggal mencari nilai Y, di mana 3Y ini ya, ini Y-nya kita hilangkan ya. Jadi 3Y sama dengan KY per 4. Jadi K adalah negatif 12 ya. Maka penyelesaian PDP tersebut ya, kita sudah mendapatkan nilai K-nya ya. K-nya sama dengan 12. Ini X ya. Jadi persamaan bentuk persamaan umumnya tadi di persamaan kelima adalah CE pangkat KX plus KY per 4. Ya, C kita sudah dapatkan nilainya, demikian juga dengan K. Ya, C sama dengan 8 dan K adalah negatif 12. Maka penyelesaiannya adalah U ya, XY sama dengan 8 E pangkat negatif 12X min 3Y. Baik, demikian contoh menyelesaikan persamaan diferensial parsial homogen menggunakan metode pemisahan variabel.